Sekarang saudara bisa download Alkitab di HP Anda, ya kan? Saudara bisa baca. Cuma downloadnya hati-hati ya. Jangan sampai download kitab suci yang lain. Ada kitab suci dari Saksi Yehova, ya itu sudah dirubah-rubah. Saudara download dari Sabda itu benar, dari Yuku itu benar. Download yang benar ya kalau download. Nah, kitab suci ada di handphone kita. Yang model pakai suara juga ada. Jadi sekarang ini fasilitas kurang apa, saudara? Untuk membangun iman kita. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini, kita akan melihat satu nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Nasihat ini berlaku bukan hanya bagi Timotius, tapi juga bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini. 1 Timotius 4 ayat 13, satu ayat saja, saudaraku. Dikatakan di situ, sementara itu sampai aku datang. Jadi pada waktu itu Paulus dan Timotius di tempat yang terpisah. Jadi Paulus hanya mengirimkan surat saja. Sampai aku datang, kata Paulus. Bertekunlah, garis bawahi kata bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi Timotius itu kan punya tugas ya, tugas melayani untuk membangun akan jemaat dan mengajar jemaat. Nah, di dalam membangun iman dari jemaat termasuk iman diri sendiri tentunya, dan juga mengajar akan jemaat yang dia layani, Timotius dinasehati oleh Paulus. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Saudaraku, kitab suci itu Tuhan berikan kepada kita dan kita bersyukur, saudara. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita mau kebenaran, mau tahu kebenaran seperti apa, kita ini sudah punya kitabnya. Tentunya untuk mengetahui kebenaran yang ada di dalam kitab suci ini, kita perlu Roh Kudus yang akan menolong kita, membuat kita ini, apa yang tertulis ini menjadi sebuah pewahyuan, menjadi sebuah revelasi. Nah, kita perlu kuasa Roh Kudus. Tapi ini adalah penyediaan Tuhan yang paling penting di dalam hidup rohani kita, yaitu kitab suci. Saya tadi katakan bersyukur karena apa, saudaraku? Karena dulu pada zaman Paulus itu yang namanya kitab suci itu belum terjilid selengkap yang kita punya ini. Orang kalau bisa punya Injil Matius secara utuh gitu ya pada zaman gereja mula-mula itu sudah bersyukur sekali. Sekarang kita punya, mau Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada, itu baru 4 Injil. Kemudian nasihat dari para rasul yang tertulis di dalam surat-surat Rasul Paulus, kemudian surat Rasul Petrus, surat Yakobus, surat Yohanes, ada semua, lengkap, sampai Wahyu. Itu perjanjian baru, saudaraku ya. Kalau perjanjian lama memang sudah ada. Tetapi perjanjian lama itu kan bayang-bayang. Kalau tidak dijelaskan, tidak di-compare dengan perjanjian baru, itu masih merupakan sebuah hukum yang berlaku bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Ya kan? Jadi kita ini bersyukur sekali, kita punya perjanjian lama, kemudian kita punya penggenapannya di dalam perjanjian baru. Semuanya ada, 66 kitab, lengkap. Jadi kita bersyukur sekali. Nah, sudah punya, dan di negara Indonesia yang mana kekristenan bebas berkembang, kita bebas beribadah, kita bersyukur, Alkitab tersedia di mana-mana, saudara. Sekarang saudara bisa download Alkitab di HP Anda, ya kan? Saudara bisa baca. Cuma downloadnya hati-hati ya. Jangan sampai download kitab suci yang lain. Ada kitab suci dari Saksi Yehova, ya itu sudah dirubah-rubah. Saudara download dari Sabda itu benar, dari Yuku itu benar. Download yang benar ya kalau download. Nah, kitab suci ada di handphone kita. Yang model pakai suara juga ada.
Jadi sekarang ini fasilitas kurang apa, saudara? Untuk membangun iman kita. Bahkan untuk mengajar diri kita mana yang benar, untuk mengajar keluarga kita mana yang benar menurut firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yesus sendiri adalah sang firman yang menjadi manusia. Jadi kalau saudara tidak mengenal firman Tuhan yang tertulis, yaitu kitab suci, logos yang tertulis ini, maka saudara dan saya juga, maaf kata, kita nggak mungkin bisa mengenal Yesus secara dalam. Ya, kita bisa mendengar dari kata orang, kita bisa mendengar dari firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi itu kan hanya sebagian. Saudara harus bergaul dengan Alkitab. Miliki Alkitab bukan sekedar untuk jadi ya sesuatu yang membuktikan bahwa kita orang Kristen, di rumah kita ada Alkitab. Ada yang punya Alkitab macam-macam, saudaraku ya, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi yang penting dibaca, saudaraku, bukan untuk koleksi saja, gitu ya. Saya dengar sebuah ilustrasi yang cukup menarik untuk direnungkan. Satu kali ada seorang pendeta diundang oleh sepasang suami istri untuk makan malam, dinner. Nah, kemudian Pak pendeta ini datang, ya basa-basi mereka makan malam, dan ternyata suami istri ini minta rumahnya didoakan, begitu ya. Itu rupanya baru pindah rumah dan belum sempat housewarming, tapi mengundang Pak pendeta untuk mendoakan. Pak pendeta datang, makan, sudah doa, kemudian Pak pendeta berpamitan. Nah, ketika pendetanya sudah pulang, si nyonya rumah ini, ibu ini, seperti mencari sesuatu di meja makan itu. Kemudian dia tanya, "Pak, Bapak lihat tadi ada uang $100 yang aku taruh di sini, di meja bagian sini, dekat sup ini." "Oh, aku nggak lihat," suaminya bilang gitu. "Itu uang sebetulnya memang aku siapkan untuk persembahan untuk Pak pendeta. Tapi aku tadi kelupaan. Kita sibuk bicara-bicara, kita makan-makan. Saya juga sibuk ke belakang ngambil minuman, melayani ini untuk makan malam ini. Kok tiba-tiba tidak ada ya sekarang uangnya, $100. Nah, suaminya adalah seorang yang curigation, tahu saudara? Bercuriga, begitu ya. Punya sifat curiga. Langsung suaminya judge, ya, menghakimi, berkata, "Pasti diambil oleh pendeta itu. Tadi aku tahu dia lewat sini, dia sempat berdiri di depan uang tersebut. Dia agak berlama-lama di situ pada waktu aku terima telepon tadi di sana. Kamu sedang tidak di meja makan. Pasti dia." "Ya memang siapa lagi?" Ini istrinya berkata, "Kan nggak ada orang lain, cuma kita bertiga ya Pak." "Iya betul." "Waduh, nggak bisa dipercaya itu hamba Tuhan. Padahal itu uang tadinya untuk kamu berikan dia." "Iya, tadinya saya rencanakan untuk aku berikan sebagai persembahan. Tapi kok malah diambil?" Suaminya marah, saudara. Suaminya berkata, "Udahlah, percumalah hamba Tuhan nggak bisa dipercaya. Kita nggak usah pergi gereja. Sudah, jangan ke gereja situ, percuma. Itu pendeta pencuri itu." Udah, nah sudah sampai ke pencuri dan sebagainya, saudaraku. Cukup lama, saudara, mereka nggak mau ke gereja lagi, dan 2 bulan kemudian, ketika sedang jalan-jalan, ibu ini sendirian sedang jalan-jalan, dia berpapasan dengan pendeta itu di tempat belanja, begitu ya, tempat belanjaan. Nah, Pak pendeta menyapa, "Bu, lama sekali ibu nggak ke gereja ya, nggak muncul di gereja, ada kesibukan apa Bu? Semua baik-baik kan?" Kemudian ibu itu dengan sedikit kurang enak wajahnya, agak masam, berkata, "Ya Pak, suami saya nggak mau ke gereja lagi." "Loh, ada apa?" Didesak oleh Pak pendeta, akhirnya ibu ini jujur terbuka. "Ya, pada waktu itu kami kan ngundang Bapak makan bersama. Kemudian pada waktu kami ada kesibukan sana-sini, itu uang $100 yang saya taruh di meja dekat sup itu ya, di dekat sup itu, di situ ada sup untuk makan ya, saudaraku. Itu tiba-tiba kok hilang pada waktu Bapak pulang." Nah, suami saya berkata, "Kan itu pasti diambil oleh Pak pendeta." Wah, ini lugu sekali, saudaraku, ngomongnya udah to the point ya. Dan sehingga dia kecewa, dan dia berkata dia nggak mau ke gereja lagi, karena untuk apa?
ke gereja, hamba Tuhannya ngambil uang jemaat gitu. Ya, pendetanya tersenyum, kemudian berkata, benar Bu, saya yang ngambil. Karena saya lihat itu uang pasti Ibu lupa menyimpan. Jadi saya ambil karena saya khawatir kalau ketumpahan makanan atau minuman itu kan dekat sama sup. Kalau Ibu ngambil supnya nanti kalau ketumpahan kan sayang itu uang. Nah, itu saya ambil, tapi saya masukkan ke Alkitab Ibu. Alkitab Ibu kan juga Ibu taruh di dekat situ. Saya sisipkan di Alkitab Ibu sebab saya berpikir kan tiap hari pasti Bapak dan Ibu baca firman. Kan ya sesuai dengan himbauan dari gereja kan kita harus ada gerakan aku baca Alkitab ya kan. Nah, itu kan saya sudah rencanakan, saya sisipkan. Lah apa Ibu nggak ketemu pada waktu besoknya Ibu baca? Ibu ini malu sekali, saudaraku. Dia nunduk, dia berkata, maaf Pak, kami memang tidak membuka Alkitab sudah cukup lama. Loh, gimana Bu? Nggak dibaca? Ya maaf Pak. Terus langsung, saya maaf sudah menuduh Bapak jahat ya. Saya sudah menghakimi seorang hamba Tuhan. Saya minta ampun ya Pak ya. Kemudian dia langsung pulang ke rumah. Dia panggil suaminya, berkata, Pak, sini Pak. Ayo kita lihat. Ambil Alkitabnya, saudaraku. Alkitab yang jadi barang simpanan ini diambil, nggak pernah dibuka, saudaraku ya. Langsung dibuka Alkitabnya. Betul, uang 100 itu terselip di depan, saudaraku, di selipan depan. Nah ini loh Pak, kita sudah 2 bulan tidak pernah membaca Alkitab sehingga hati kita jadi jahat. Kita menuduh orang yang benar, orang yang tulus dan penuh kasih seperti Pak Pendeta. Ayo, kita sekarang berangkat ke gereja, kita minta maaf sama Pak Pendeta bareng-bareng. Ini adalah ilustrasi, saudaraku, bahwa Alkitab itu bukan untuk pajangan, ya, pajangan gitu ya. Alkitab jejer-jejer, bukan, saudaraku. Alkitab ini untuk dibaca. Tadi firman katakan apa? Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah. Jadi tiap hari buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun dan mengajar. Saudara nggak mungkin bisa membangun rohani tanpa baca kitab suci. Saudara nggak mungkin bisa ngajar orang lain tanpa saudara memahami kitab suci. Untuk memahami Anda harus bertekun di dalam membaca. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.